Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamsaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati. Sadaqallah wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Dewan Juri Musabaqah Seni Qur'ani Nasional Universitas Sultan Agung yang saya hormati, kepada para panitia Musabaqah Seni Qur'ani Nasional Universitas Sultan Agung yang saya hormati, serta kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita mampu berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Agung. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang disyafaatinya. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita benar-benar sudah memasuki fase akhir zaman yang dipenuhi dengan berbagai macam fitnah kehidupan, baik fitnah akidah, akhlak maupun sosial. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukannya 1400 tahun yang lalu, bahwa akan datang satu zaman di mana zaman itu akan dipenuhi dengan berbagai macam fitnah kehidupan. Dalam hal akidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akan datang satu zaman di mana zaman itu orang-orang paginya beriman, sorenya kufur, sorenya masih beriman, paginya sudah kufur, dan ini nyata. Berapa banyak orang-orang dengan berbagai macam alasan, jabatan, harta, wanita, dan yang lain-lain dapat dengan mudahnya menukar akidah keimanannya dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian dalam hal akhlak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberitahukan bahwa akan datang satu zaman di mana zaman itu orang-orang tidak lagi memperdulikan dari mana hartanya ia dapatkan, apakah halal, apakah haram. Dan ini nyata. Berapa banyak orang-orang bertransaksi, jual beli, tetapi tidak lagi memikirkan apakah halal, apakah haram. Yang difikirkan hanyalah untung, untung, dan untung. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, demikian pula dalam hal kerusakan akhlak. Berapa banyak realita akan hilangnya akhlak mulia pada diri manusia akhir zaman ini. Wanita-wanita tidak lagi malu untuk membuka auratnya, dan kaum Adam pun tidak lagi menundukkan pandangannya, sehingga terjadilah begitu banyak perzinahan, begitu banyak seks bebas. Padahal mereka merupakan generasi penerus kepemimpinan, mereka merupakan generasi penerus bangsa ini. Dalam sebuah syair dikatakan bahwa suatu bangsa akan jaya apabila bangsa itu berakhlak mulia, dan apabila hilang akhlak mulia itu, maka akan hilang kejayaan bangsa itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya adalah, mengapa hal ini terjadi? Mengapa kerusakan akhlak pada akhir zaman ini bisa melebihi kerusakan akhlak pada zaman jahiliyah dahulu? Zaman ini hanya dengan sekali klik seseorang bisa menyebarkan fitnah sampai ke mancanegara. Sedangkan zaman jahiliyah dahulu, coba kita ingat lagi, istrinya Abu Lahab dikatakan pembawa berita buruk, tetapi ia masih harus mendatangi orang satu persatu, barulah ia bisa memviralkan tuduhannya atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kejadian seperti ini terjadi tak lain karena manusianya sudah begitu jauh dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quranul Karim. Karena semakin jauh seseorang dengan ajaran Al-Quran, maka akan semakin hancur kehidupannya. Karena ini merupakan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tidak akan tersesat siapa orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu, sebagai generasi penerus kepemimpinan, sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita tanamkan dalam diri kita untuk mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, untuk membumikan Al-Quran. Karena dengan menjadi generasi Qurani inilah kita akan mampu membangun peradaban manusia yang berakhlak mulia. Karena generasi Al-Quran tidak akan susah kehidupannya. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah Al-Quran ini kami turunkan untuk membuat manusia menjadi susah, melainkan Al-Quran ini kami turunkan untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.